A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan puasa ini masih dikasih kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Supaya lebih paham, aku baca artinya deh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Khamar itu apa ya? Kenapa nggak boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, alhamdulillah. Di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Ananda Anayara sudah membaca Al-Quran berayat-ayat ya. Bagus sekali. Tadi saya lihat dari kejauhan, kok ada yang kurang paham terkait dengan maknanya. Terkait mana apa tadi? Khamar Ustaz. Oh, khamar. Khamar itu minuman keras, minuman yang memabukkan. Ya, setelah ini kita akan bahas minuman khamar. Tapi kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan Ceria, ngaji dari rumah bersama Ustadzku. Iya, pemirsa yang ada di rumah, perkenalkan dengan saya Ahmad Izar Zulmi dari SMPN 48 Surabaya bersama dengan Nayara Ramadhana Qudsiah dari SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Iya, kita tadi Mbak Nayara sudah membaca Al-Quran terkait dengan surah Al-Ma'idah ayat 90. Tadi terkait dengan khamr, tadi Mbak Nayara kok kebingungan ya, terkait dengan minuman keras. Kemarin kan Ustadz sudah kasih tahu pelajaran kemarin terkait dengan nasihat Sunan Ampel. Kemarin sudah kasih tahu salah satu dari nasihatnya yakni apa? Larangan untuk minum minuman keras, gitu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu dengan pemirsa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kan Mbak Nayara sudah Pak Nizar kasih tahu terkait dengan mata pelajaran materi Sunan Ampel, ya kan? Coba kisahkan pada teman-teman yang ada di rumah terkait dengan Sunan Ampel itu seperti apa sosoknya? Sosok yang menginspirasi bagi kita semuanya, sosok yang mendakwahkan Islam ke Nusantara. Coba kisahkan pada teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah satu dari 9 wali songo. Beliau lahir di Champa, Kamboja pada tahun 1401 Masehi. Memiliki nama asli yaitu Raden Ali Muhammad Rahmatullah yang biasa dikenal dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan putra tertua dari Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Beliau ini juga merupakan pencetus kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, dan beliau membantu proses pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya. Nah, pada tahun 1443 bersama saudara tuanya yaitu Raden Wisada dan Raden Burere,
datang ke Jawa dan menetap di Tuban. Setelah menetap di Tuban, mereka pergi ke kerajaan Majapahit untuk bertemu bibinya yang bernama Dewi Sasmitra Putri. Setelah datang ke kerajaan Majapahit, Sunan Ampel berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Ampel yang saat itu sedang dalam masa-masa suram. Sunan Ampel pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan kesabaran dan kewibawaannya, beliau berhasil mengatasi situasi saat itu. Pada suatu ketika, Sunan Ampel jalan menyusuri desa dan beliau melihat lahan kosong. Disitulah beliau berinisiatif untuk membangun masjid sebagai pusat dakwah dan tempat ibadah. Beliau juga membangun pesantren sebagai pusat pendidikan. Nah, beliau dikenal dengan cara dakwahnya yang singkat, jelas, dan cepat, yang dikenal dengan moh limo. Apa moh limo? Yang pertama yaitu moh main, tidak mau berjudi. Yang kedua yaitu moh mabuk, tidak mau minum minuman keras. Yang ketiga moh madon, tidak mau berzina. Yang keempat moh madot, yaitu tidak mau menggunakan narkoba. Dan yang kelima moh maling, tidak mau mencuri. Iya, betul sekali Mbak Nayara. Mbah Sunan Ampel telah memberikan nasihat kepada kita semuanya. Moh limo tadi, tidak mau bermain judi, tidak mau minum minuman keras, tidak mau berzina, tidak mau menggunakan narkoba, dan tidak mau mencuri. Tidak mau dalam artian ini moh limo bukan berarti moh limo, tidak mau tidak lima, akan tetapi moh limo ini diartikan sebagai larangan untuk mendekati, untuk melakukan perbuatan tersebut. Termasuk tadi yang dibaca Mbak Nayara, tidak boleh melakukan meminum minuman keras, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi. Apalagi pemuda-pemuda zaman sekarang ya, yang notabene-nya generasi penerus Islam, generasi penerus agama, generasi penerus bangsa, tidak boleh melakukan hal yang demikian. Gitu ya Mbak Nayara ya? Iya Ustaz. Iya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah, anak-anakku yang ada di rumah. Akan tetapi, nah ini moh limo, pemirsa yang ada di rumah, kita akan bahas, kita akan kupas satu persatu moh limo. Satu, moh main, tidak mau berjudi, kita akan kupas tidak mau berjudi seperti apa. Yang kedua, moh mabuk, tidak mau minum minuman keras. Yang ketiga, moh madon, tidak mau berzina. Dan yang keempat, moh madat, tidak mau menggunakan narkoba. Dan yang kelima, moh maling, tidak mau mencuri. Kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan teman-teman, anak-anakku yang ada di rumah, utamanya generasi muda sekarang, walaupun pembelajarannya secara daring, ya, bukan berarti kita tidak berhenti untuk berprestasi. Kita harus melakukan, menghilangkan pembiasaan-pembiasaan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tercela. Oke, kita ikuti pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ceria, ngaji dari rumah bersama Ustadzku. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Inilah kisah dan rahmatullah, putra Ibrahim Asmara Kandi, ia ulama dari negeri Jembang.
yang menggembara ke tanah Jawa. Allahul kafi, Rabbunal kafi, sadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ia terima anugerah raja, tinggal menetap di desa Ampel. Sejak itulah Raden Rahmatullah terkenal dengan Sunan Ampel. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Inilah pesan dari Kanjeng Sunan, pesan abadi hingga akhir zaman. Apabila ingin hidup bahagia, jangan lakukan 5 perkara. Apa itu 5 perkaranya, Mbak Nayara? Tadi kan sudah disampaikan. Yang mau 5 tadi, ayo kita sampaikan pada pemirsa yang ada di rumah. Ayo. Mabuk-mabukan bermain judi, maling madat dan berbuat zina. Mabuk-mabukan dan bermain judi, maling madat dan berbuat zina. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Kembali lagi di Ramadan Ceria, Ngaji dari rumah bersama Ustadzku. iya, teman-teman pemirsa yang ada di rumah, itu tadi kisah terkait dengan Mbah Sunan Ampel, ya, terkait dengan tadi permasalahan pemuda yang sekarang ini. Jangan sampai ya pemuda generasi penerus bangsa, generasi penerus Islam melakukan 5 perkara tadi. Jangan sampai. Mari kita bahas satu persatu, Mbak Nayara. Yang pertama tadi apa? Mau main, tidak mau berjudi. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah surat ke-5 ayat 90. Monggo Mbak Nayara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Itu tadi ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman, sungguh minuman khamr atau minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kita mendapatkan keberuntungan. Termasuk tadi mau main dan mau mabuk, tidak mau minuman keras, gak boleh khamr, gak boleh berjudi. Ini sudah dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 90. Jadi ketika kita menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Sukakah kita menjadi orang yang beruntung? Pastikan suka toh. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang yang bertakwa itu beruntung. Yang ketiga Mbak Nayara, Muhammadun tidak mau berzina. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Monggo Mbak Nayara. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menjelaskan jangan kita mendekati zina. Ya, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, kalau pemirsa, anak-anakku yang ada di rumah, jangan sekali-kali mendekati zina
Apalagi di bulan suci Ramadan jangan dicemari ya. Kita mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Utamanya sekarang ini maksiat mata. Tolong dijaga matanya, lisannya, tangannya, itu ya. Lalu yang keempat adalah muhmadat, tidak mau menggunakan narkoba. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 29. Monggo Mbak Nayara. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya, Mas Mbak yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, ini loh yang membuktikan Allah itu sayang. Jangan sampai kita merusak tubuh kita. Ya, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, mata yang dalam keadaan sehat, tangan dalam keadaan sehat, kaki yang masih mampu berjalan, belum lagi yang tak terlihat, jantung yang sehat, hati yang sehat, paru-paru yang sehat, usus yang sehat, semuanya Allah berikan kepada kita dalam bentuk kasih sayangnya. Maka jangan sekali-kali merusak diri kita dengan narkoba. Ini ya, jangan sekali-kali. Gitu ya Mbak Nayara. Yang kelima adalah maling, tidak boleh mencuri. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mencuri itu seharusnya dipotong. Kalau orang-orang yang di luar sana di dunia ini belum terpotong tangannya, nanti akan menunggu pembalasan di akhirat, kelak akan dipotong di akhirat. Ya, na'udzubillah ya Allah. Iya, makanya jangan sekali-kali mencuri, sekecil apapun itu ya. Mulai dari infak, mulai dari uang yang tergeletak, ya jangan sekali-kali, karena Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah pun tahu, walaupun kita dalam keadaan tertutup sekalipun Allah melihat. Walaupun kita berada di kelas nggak ada orang yang tahu, Allah tetap Maha tahu, Allah Maha melihat. Ya, jangan sampai sekali-kali sekecil apapun itu ya, karena itu perbuatan yang dosa, perbuatan tercela ya. Nah, selanjutnya tadi terkait dengan kisah Mbak Sunan Ampel sudah dijelaskan oleh Mbak Nayara. Lalu sikap-sikap positif yang perlu kita contoh adalah sebagai berikut. Nilai yang dapat kita ambil atau nilai positifnya, yang pertama yaitu selalu membantu kepada siapapun. Yang kedua yaitu mengedepankan membangun nilai ibadah. Yang ketiga yaitu bijaksana. Dan yang keempat, menyebarkan ajaran Islam dengan cara halus tanpa mengabarkan atau menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Masya Allah, ini nilai positif dari sikap Mbah Sunan Ampel yang baru kita contoh. Bijaksananya itu luar biasa, adilnya itu luar biasa, mengedepankan membangun nilai ibadah. Ini yang perlu kita tiru, selalu siap membantu kepada siapapun ya. Khairunas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan terkait dengan kisah Mbah Sunan Ampel. Kita undur diri dulu, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kembali pada Ramadan ceria, ngaji dari rumah bersama Ustadzku.